Akhirnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara technical meeting gelar lomba keterampilan siaga tingkat kuartir ranting tambak tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pelaksanaan kegiatan temu teknis, 4. Sesi tanya-jawab, 5. Lain-lain, 6. Penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan sekaligus sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Katem selaku Ketua Kuaran. Kepada Kak Katem kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pramuka. Yang terhormat, Camat Tambak Kak Ika Supriyatin SSTP selaku Kamabiran. Yang kami hormati, Korwilcam Dindik Tambak, Kak Dr. Andes Romyan, selaku Mabiran Harian, Kamabikus Kuaran Tambak, segenap pengurus atau andalan Kuaran Tambak, para pembina Sekuaran Tambak. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi karunia, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat, walaupun hanya secara virtual. Semoga pertemuan ini lancar dan bermanfaat dan sukses. Amin. Kakak-kakak yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan keluarga besar Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tambak atas peran sertanya dalam melaksanakan dan mensukseskan kegiatan pertemuan ini dalam rangka temu teknis kegiatan gelar lomba keterampilan siaga atau galaksi Kuartir Ranting Tambak tahun 2021. Mudah-mudahan kehadiran kita semua disertai dengan niat yang ikhlas, yang senantiasa akan dicatat sebagai amal soleh dan amal ibadah, sehingga insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dalam keadaan sehat. Kakak-kakak yang kami hormati, Pramuka Indonesia selalu mencetak generasi yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan, disiplin dalam bertindak, tidak gentar untuk menghadapi setiap rintangan, selalu peduli, siap berkorban untuk sesama.
Dan di era pandemi COVID-19 yang berat sekarang ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan. Kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin jaga jarak, dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakannya. Tetapi di sisi lain, kegiatan pramuka juga tetap harus dilaksanakan. Maka dari itu, Bunda Yahda, pembina siaga, harus tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan gelar lomba keterampilan siaga atau galaksi bagi pramuka siaga adalah merupakan sarana pembelajaran dan sekaligus untuk berlatih mandiri, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan antar anggota pramuka siaga sebetulnya ajang untuk saling mengenal, terjalin kebersamaan, persaudaraan, sehingga terwujud sebuah keserasian serta kekompakan pramuka siaga di Kuaran Tambak. Namun, karena saat ini masih dalam era pandemi COVID-19, kita harus mematuhi aturan dari pemerintah. Maka kegiatan technical meeting ini dilaksanakan secara virtual. Dan lomba untuk membuat keterampilannya juga dibuat di pangkalan masing-masing. Untuk teknik pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh panitia. Dan yang lebih penting, lomba ini adalah sebagai ajang untuk berkompetensi dalam rangka untuk meraih hasil yang maksimal dan yang terbaik. Saya pesan pada semua pihak, laksanakan kegiatan lomba ini dengan jujur dan sportif, sehingga nanti akan menghasilkan juara yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Kakak-kakak yang kami hormati, mengingat di saat ini masih pandemi, belum boleh adanya pertemuan, maka kami dalam melaksanakan kegiatan juga seefektif mungkin. Pada saat ini juga, kegiatan lomba saya buka sekaligus. Tetapi pelaksanaan lomba sesuai juknis yang sudah diterima oleh kakak-kakak semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan technical meeting dan kegiatan gelar lomba keterampilan siaga atau galaksi Kuartir Ranting Tambak tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti technical meeting dan melaksanakan lomba. Semoga kegiatan lancar dan sukses. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Katem atas sambutannya pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara yang ketiga adalah inti kegiatan pada hari ini, yaitu Temu Teknis Galaksi. Kegiatan ini akan disampaikan oleh Kak Dr. Andes Wahyu Satoto Indar selaku Ketua Panitia dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda. Dibersamai oleh Kak Oki Nur Aris Irfani
selaku panitia teknis dan koordinator juri. Kepadanya kami persilahkan. Ini udah nyala berarti? Kan udah nyala ini, Mbak? Ini gambarnya oke. Oke, gambarnya. Sudah belum? Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Langsung saja kita memasuki acara pokok, yaitu temu teknik kegiatan gelar lomba keterampilan siaga atau kita singkat dengan Galaksi Kuartir Ranting Tambak tahun 2021. Kakak-kakak silahkan disimak juklaknya, di situ sudah terinci. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan yang belum jelas. Langsung saja. Sedikit demi sedikit kita bahas, mungkin dibuka pada halaman bab 2, peserta dan mekanisme pendaftaran. Sebelum ke situ, gelar lomba keterampilan siaga atau Galaksi Kuartir Ranting Tambak tahun 2021 diikuti oleh pramuka siaga sekuartir ranting tambak. Pramuka siaga yang dimaksud adalah anggota pramuka yang sedang menempuh pendidikan kepramukaan pada gugus depan yang berpangkalan di sekolah dasar, SD atau MI sederajat, yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai peserta gelar lomba keterampilan siaga Kuartir Ranting Tambak tahun 2021. Setiap pangkalan wajib mengirimkan 1 barung putra dan 1 barung putri. Persyaratan gelar lomba keterampilan adalah 1, umum, pramuka siaga yang aktif di gugus depan. Yang kedua, berusia 7 sampai 10 tahun. Yang ketiga, 1 barung terdiri dari 3 orang pramuka siaga. Nanti pembagiannya, 1 orang mengikuti lomba melukis dan 2 orang mengikuti lomba hastakarya. Sehingga 1 pangkalan mengirimkan 6 orang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kemudian selain itu, sanggup mematuhi tata tertib dari panitia. Poin yang kedua, administratif. Yang pertama, melampirkan kartu tanda anggota pramuka yang masih berlaku. Mungkin nanti di sini banyak pertanyaan, nanti akan kita bahas tentang KTA pada poin tersendiri. Kemudian yang kedua, surat tugas dari gugus depan. Dan yang ketiga, menyerahkan biaya pendaftaran. Di situ tertulis bumbung kepramukaan. Menyerahkan biaya pendaftaran. Mekanisme kegiatan, ya. Setiap peserta atau setiap pangkalan mengisi pendaftaran di link yang sudah tersedia pada tanggal 15 sampai 26 Oktober 2021. Kemudian bagi yang belum memiliki KTA,
dapat menghubungi Kak Amin untuk dibantu dalam pembuatan KTA. Kenapa di sini KTA kita cantumkan dalam persyaratan? Kita mencoba agar setiap peserta didik bisa memiliki KTA, dan untuk yang pertama kali ini panitia mencoba memfasilitasi. Jadi nanti yang merasa kesulitan atau untuk KTA nanti bisa menghubungi Kak Amin. Ya. SMA Muhammadiyah Tambak. Langsung saja kita memasuki pada bab 3 ya, tentang ketentuan teknis kegiatan. Ya. Yang pertama lomba melukis. Ya. Waktu itu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Tempat di pangkalan masing-masing, peserta 1 orang per barung. Bentuk lukisan kaligrafi, peserta mengenakan seragam pramuka lengkap. Ya. Keterangan lain, kaligrafi untuk putra menggunakan lafal basmalah, membuat lukisan atau kaligrafi lafal basmalah, yang putri lafal hamdalah. Identitas ditulis di belakang hasil karya dengan isian, nomor peserta, nama barung, ya, barung putra atau barung putri, dan pangkalan. Tidak diperbolehkan mengganti peserta lain pada saat pelaksanaan jika ada yang berhalangan. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Unsur yang dinilai, kreativitas 40%, komposisi warna 40%, kebersihan dan kerapian 20%. Alat yang digunakan berupa kertas gambar ukuran A3 atau 29,7 kali 42 cm. Pewarna bebas. Kemudian saat ketika membuat lukisan atau kaligrafi, wajib di video, ya, video pembuatan karya, ya, itu harus original asli, tanpa editing dan tanpa pemotongan. Ya. Dimasukkan ke dalam flash disk dengan nama file, nomor peserta, melukis, putra atau putri. Hasil karya dan rekaman video, pembuatan karya dan berkas administrasi dikumpulkan kepada panitia di SMP atau SMA PGRI Tambak pada pukul 9 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian lomba yang kedua adalah hastakarya. Waktunya sama 90 menit. Tempat di pangkalan masing-masing, peserta 2 orang per barung. Bentuk karya adalah hasil karya aplikatif, berarti bisa digunakan, ya Mas, bisa digunakan. Alat, peralatan mewarnai, peralatan menghias, dan peralatan menempel. Bahan baku utama adalah stik es krim. Bahan penghias bisa menggunakan kain, cat, kertas, atau logam. Bahan penghias diutamakan dari bahan bekas dan atau bahan dari unsur alam. Bisa bentuk biji-bijian, daun kering, ranting kering, dan lain sebagainya. Keterangan lain, peserta tidak boleh mempersiapkan bahan hiasan yang sudah jadi. Jadi semuanya mulai dari nol. Ya, tidak ada yang sudah dibikin setengah jadi atau bahkan bahan jadi nanti tinggal menempel. Harus semuanya bahannya dari nol. Dari unsur bahan penghias, itu juga dari nol. Bahan penghias dirangkai pada saat pelaksanaan. Yang ketiga, peserta diperbolehkan menggunakan peralatan yang menggunakan listrik atau benda tajam dengan pendampingan orang dewasa.
Yang penting di situ tidak membantu proses pembuatan. Identitas ditulis di belakang atau di bawah, hasil karya dengan isian nomor peserta, barung putra atau putri, nama barung, dan pangkalan. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan mengganti peserta lain pada saat pelaksanaan jika ada yang berhalangan. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Hasil karya sama, ya, mulai dari awal sampai akhir diambil videonya, tanpa editing dan tanpa pemotongan. Dimasukkan ke dalam flash disk dengan nama file, nomor peserta, hastakarya putra atau putri. Misalnya contoh, nomor peserta 01, pelukis putra. Nah, hastakarya putra. Ya. Hasil karya dan rekaman video, pembuatan karya dan berkas administrasi dikumpulkan kepada panitia di SMA atau SMP PGRI Tambak pada pukul 9 sampai jam 10.00. Penilaian kreativitas 40%, keunikan 30%, kerapian dan kekuatan 30%. Alat yang dibawa peralatan mengenai, peralatan menghias, dan peralatan menempel. Ketentuan juara. Penentuan juara lomba keterampilan gelar lomba keterampilan siaga Kuartiran Tambak tahun 2021 berdasarkan pada hasil karya inovasi akan diseleksi dan diambil 6 terbaik oleh tim juri. 2. Penentuan pemenang lomba berdasarkan pada urutan peringkat atau total skor dan diurutkan dari jumlah bola yang tertinggi sampai yang terendah. Pemenang lomba keterampilan siaga ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuartir Ranting Tambak. Ketentuan dan ketetapan tim juri tidak dapat diganggu gugat. Pemenang gelar lomba keterampilan siaga Kuartir tahun 2021 terdiri atas tergiat 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 baik putra maupun putri. Penghargaan peserta dan pendamping gelar lomba keterampilan siaga Kuartir Ranting Tambak akan mendapatkan piagam penghargaan. Jadi nanti seluruh peserta maupun pembina pendamping akan mendapatkan piagam penghargaan. Nanti piagam penghargaan bisa di-print sendiri. Seperti itu ya, Mas. Pemenang lomba gelar keterampilan siaga Kuartir Ranting Tambak tahun 2021 berhak mendapatkan apresiasi dan penghargaan berupa trofi juara 1, 2, dan 3 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3 lomba melukis putra. Trofi juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3 lomba melukis putri. Yang ketiga trofi juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3 lomba hastakarya putra, dan trofi juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3 lomba hastakarya putri serta piagam kejuaraan. Demikian tentang petunjuk pelaksanaan ini. Silakan nanti kalau ada yang akan ditanyakan bisa ditanyakan mungkin dari Kak tambahan. Silakan dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Monggo, Kak Oki. Monggo. Ya baik, terima kasih Anda Toto. Terima kasih izin saya untuk meneruskan berkaitan dengan teknis yang belum disampaikan. Baik, mohon ditunggu sebentar Kakak. Jadi intinya pada kegiatan gelar lomba keterampilan siaga ini untuk pembuatan KTA karena Kak Amin hari ini tidak bisa hadir, maka saya akan mencoba untuk menyebutkan alur pembuatan KTA. Nanti kami akan mencoba membuatkan berkaitan dengan pembuatan KTA.
Ya, jadi untuk pembuatan KTA nanti kakak-kakak ataupun yanda bundanya bisa menghubungi Kak Amin Suyitno di nomor tersebut di 0813 2810 0032. Nanti Kak Amin akan mengirimkan berupa file formulir pembuatan KTA dengan data Excel. Nanti di situ kakak-kakak bisa mengisi nama andiknya, kemudian tempat tanggal lahir, alamat sekolah, kemudian alamat rumahnya, dan juga menyiapkan foto berekstensi atau berformat JPG atau PNG, ukurannya adalah 3x4. Untuk ketentuan fotonya, yaitu berpakaian pramuka lengkap tanpa topi atau penutup kepala dengan background berwarna merah. Kemudian, file formulir dan foto nanti dikirimkan ke email Kuaram, yaitu kuaramtambak@gmail.com dengan subjek KTA_Pangkalan. Nanti ini saya share. Mohon maaf kalau kecepatan ya Kak, silakan nanti ditegur saja. Untuk konfirmasi, kalau misalkan kakak-kakak sudah mengirimkan file foto, kemudian formulir, nanti silakan untuk konfirmasi ulang kepada Kak Amin bahwa telah mengirimkan berkas pembuatan KTA. Mungkin ini untuk pembuatan KTA kakak, nanti file ini atau file PPT dan temu teknis hari ini akan dikirimkan di grup untuk untuk sebagai berkas ataupun ketentuan-ketentuan yang kita bahas hari ini. Kemudian untuk batas akhir pembuatan KTA, maksudnya adalah kami membantu sampai tanggal 23 Oktober. Setelah itu kami tidak bisa menjanjikan, sehingga mohon perhatiannya kepada Yanda Bunda sekalian untuk menyiapkan berkas-berkas pembuatan KTA jika andiknya belum mempunyai selambatnya tanggal 23 Oktober tahun 2021 atau Sabtu. Kemudian untuk tanggal pentingnya pendaftaran bisa dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai 26 Oktober dengan mengisi link pendaftaran yang ada di Juknis dan juga di grup kemarin juga sudah ada. Kemudian kenapa harus mengisi link pendaftaran? Karena setelah mengisi link pendaftaran, Yanda Bunda nanti akan masuk ke grup secara otomatis. Setelah mengisi link, nanti akan masuk ke grup Galaksi. Nah, semakin cepat, kakak-kakak juga akan semakin mendapatkan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan kegiatan Galaksi. Karena semakin cepat juga akan semakin baik untuk panitia untuk mengirimkan berkaitan dengan informasi yang itu perlu diketahui oleh peserta, baik itu pelaksanaan, kemudian teknis pengumpulan karya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembuatan karya, silahkan bisa dimulai hari besok, mulai dari tanggal 19 sampai 29 Oktober tahun 2021. Tadi untuk video juga sudah dijelaskan oleh Kak Toto, bahwasanya video adalah pure pelaksanaan tanpa ada editing, cutting, ataupun percepatan, dan lain sebagainya. Jadi karya dan juga video dikumpulkan di hari H, nanti di tanggal 30 Oktober pukul 9 sampai 10. Untuk rencana pengumpulan tempat karyanya nanti yaitu di SMA PGRI Tambak. Kemudian untuk pengumuman juga akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober tahun 2021, insya Allah jam 1 siang jika tidak ada perubahan. Mungkin itu saja sampai dari kami. Kak Toto. Baik, karena tidak ada tambahan dari Kak Toto ataupun Yanda Toto, kita buka sesi tanya jawab sekalian, Kak. Ya, baik, silakan Yanda Bunda, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab dan untuk kalau misalkan ada yang masih bingung nanti kita akan jelaskan dengan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Monggo silakan Kak Alfi Hajar. Yuk, ulang. Anyaran nembe. Magelang.
Kak Alfi Hajar, mohon izin mau bertanya atau tidak, Kak? Mau bertanya, Kak? Oh iya, Kak. Mohon maaf, perangkat satu dengan yang lainnya agak berjauhan, Kak, karena di sini dengung. Oh iya, ya. Bentar. Terima kasih. Silakan Kak Alfi Hajar, dari mana? Dari pangkalan mana? MI Pesantren. Oh iya, silakan Kak Alfi MI pertanyaannya. Pesantren. Silakan Kak pertanyaannya. Ini berhubungan dengan untuk hasta karya. Ya, monggo Kak Alfi, untuk hasil karya ada yang mau ditanyakan? Kak Alfi, suaranya. Bunda Alfi. Iya. Iya, Kak. Monggo langsung saja. Ini Kak Toto, untuk hasta karya soal jumlah stik es krimnya itu dibatasi sekian stik atau bebas? Langsung saja Itu bebas. pertanyaan dari Nanti kan ikut durasi kan? Durasi waktu. Semakin banyak stik yang jenengan pakai, berarti durasi waktu juga akan bertambah. Sehingga untuk stik es krim kita tidak memberi batasan. Silakan bebas bagaimana biar anak berkreasi bebas. Kalau nanti kita batasi biasanya kan hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin kurang stik dan lain sebagainya, sehingga monggo dilatih dengan stik bebas. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan, monggo. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Bunda Alfi. Jadi untuk stiknya bebas ya Kak. Nanti disesuaikan dengan kreativitas antara Yanda Bunda dan juga andiknya saja. Oke, terima kasih. Kemudian mohon diperhatikan waktunya 90 menit ya Kak. Dan Yanda Bunda semuanya. Pengaturan audio. Yang orang bikin Silakan. Ada pertanyaan lain? Yanda Bunda. Harapannya setelah ini buat enten enak kemudian kok mampur nanti di grup ataupun di pendaftaran. Silakan Bunda Titik. Halo, Assalamualaikum. Bisa didengar atau tidak, Kak? Monggo Bunda. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak mengikuti dari awal, cuma mau tanya Kak Oki, itu biaya untuk pembuatan KTA berapa ya? Hanya untuk Mas saja atau yang lain juga boleh ikut membuat seperti itu? Terima kasih. Baik, Yanda Bunda Titik. Untuk pembuatan KTA harganya adalah 10.000. Dari Kuaca pun seperti itu. Kami akan berusaha untuk membantu berkaitan dengan pembuatannya saja. Dan insya Allah untuk pengambilan KTA ke Kuarcap atau ke Purwokerto juga nanti dari kami panitia akan berusaha untuk mengambilnya. Kemudian untuk Yanda Bundanya ataupun kakak-kakak atau Yanda yang lain kalau mau membuat KTA dipersilakan langsung juga bisa. Oh ya, itu berikutnya. Teranggawa. Jika bapak kapi ya, anda di mana foto? Oke, garap aja bapak kapi garap apa sih? PNS apa lah? Simpak kayak gue. Ada tambahan. Jadi untuk kegiatan Galaksi pembuatan KTA hari minggu ini, maksudnya untuk pembuatan gelar lembaga keterampilan siaga, memang dikhususkan ataupun diutamakan untuk andiknya sementara itu dulu Kak. Jadi dimaksimalkan untuk andik yang mau lomba dulu. Nanti kalau untuk pembinanya mau nyusul buat juga boleh, nanti kami akan membantu. Namun kami prioritaskan setelah kegiatan ini selesai. Begitu. Titik.
Ya, terima kasih Kak Oki. Ye, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, silakan janda bunda yang lain. Janda-jandanya ini belum muncul ini. Monggo jika ada. Oh iya, nomor peserta nggih, Kak. Izin saya share-screen kembali. Nomor KTA-nya. Nomor KTA, nomor peserta. Mohon maaf. Nomor KTA jadinya. Mohon maaf janda bunda. Baik, sebentar nggih, ditunggu. Sedang di share screen. Baik, Yanda Bunda, di layar Zoom Yanda Bunda sudah tampil urutan atau nomor dada ya, kalau misalkan ada sebuah lomba untuk galaksi. Jadi untuk putra maupun putri, nanti nomor pesertanya sama. Yang membedakan adalah nanti waktu registrasi ataupun pengumpulan karya, nanti akan ada space dan juga keterangan dari panitia yang berisikan nomor, kemudian nama mata lombanya. Jadi tidak akan tertukar untuk putra dan putri. Ini adalah nomor dadanya, nanti juga kami akan kirimkan di grup. Jadi mohon bantuannya lebih cepat lebih baik untuk mengisi link pendaftaran lomba bagi Yanda Bunda, supaya nanti informasi dan lain sebagainya kita kirimkan di grup peserta. Ini untuk nomor peserta. Nanti silakan, ini sekilas saja, nggih. Nanti kami kirimkan di grup saja. Intinya ada 40 satuan pendidikan, baik SD maupun di Kecamatan Tambak. Dan untuk pengiriman peserta, 1 putra, baru putra, dan 1 baru putri. Oke, mungkin itu saja untuk nomor urut peserta galaksi. Silakan Yanda Bunda, jika ada pertanyaan yang lain bisa diberikan lagi. Silakan. Siap Kak Nunik, nanti untuk materi kami share di grup ya. Oke, silakan jika Yanda Bunda ada yang mau bertanya kembali, bisa disampaikan ataupun ya, silakan dari SD Negeri Prebun. Monggo Kak. Silakan Kak Rohmat. Kak Rohmat nih. Monggo Kak Rohmat. Pakai masker jadinya bingung ini siapa. Monggo Yanda Rohmat pertanyaannya. Kedengeran enggak? Di sana kedengeran enggak, Pak? Enggak. Saya mau rapatkan. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Enggak. Mohon izin Yanda Rohmat. Suaranya belum kedengeran, Kak. Mungkin headsetnya atau mikrofonnya. Apa? Mungkin, tapi suaranya Suaranya kedengeran. Kurang itu suaranya itu. Yanda Rohmat, mungkin audionya bisa menggunakan audio perangkat dulu, Kak. Ini sepertinya tidak bisa masuk untuk suaranya. Atau di Yanda Bunda yang lain bisa masuk suaranya. Di kami tidak bisa masuk atau tidak muncul nih. Halo? Nah, Ya. sudah masuk Yanda. Silakan Yanda Rohmat. Ini mau tanya itu untuk durasi videonya itu
berapa menit? Misalnya waktu lombanya kan 90 menit. Nah, itu durasi videonya bagaimana waktunya? Apa sesuai lomba itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Yanda Rohmat. Jadi untuk videonya benar sekali sesuai dengan anak lomba. Jadi maksimal adalah 90 menit. Jadi video ini adalah rekaman yang dimulai ketika anak mengerjakan ataupun adik mengerjakan sampai karya selesai atau karya itu jadi. Nah, untuk waktunya juga disamakan dengan waktu perlombaan yaitu 90 menit. Jadi kenapa 90 menit itu harus real ataupun original supaya dari panitia dan juri, terutama pada juri, nanti bisa mengetahui bahwa pelaksanaan atau pembuatannya ini tidak lebih dari waktu yang ditentukan. Begitu Yanda. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Monggo dari Yanda Bunda lain. Nanti dia. Siapa? Jangan lupa presentasinya, Bu. Presensi. Anjing, mohon izin Kakak, untuk yang belum mengisi presensi bisa monggo presensi terlebih dahulu. Monggo Kakak Yanda Bunda yang belum presensi bisa untuk presensi di link di kolom chat tadi, di room chat, di tulisan yang berwarna biru bergaris bawah tinggal diklik, nanti Yanda Bunda mengisi nama Yanda Bunda atau yang mengikuti TM dan menyebutkan pangkalannya. Setelah itu langsung dikirim atau desain berkaitan dengan catatan ataupun tulisan dari Yanda Bunda. Baik Yanda Bunda, ada pertanyaan lagi untuk TM hari ini? Ini kita tambahan Kak, yang foto. Tambahan. Halo kakak, gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Kami harapkan segera setelah kegiatan ini, kakak-kakak bisa langsung mendaftar di link yang sudah disediakan. Nanti ketika mendaftar, ketika kakak-kakak sudah melakukan pendaftaran, maka secara otomatis kakak-kakak akan tergabung dalam sebuah grup galaksi. Nanti grup galaksi ini bisa kita gunakan untuk media tanya jawab, koordinasi, dan lain sebagainya. Siap, Kak Toto. Monggo, Yanda atau Bunda Erwin. Silakan Kak Erwin pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terkait dengan video itu ada batasan ukuran enggak ya? Aduh, itu kan banyak waktunya gitu kan. Mau pakai kamera apa dan juga batasan besaran size-nya. Baik, Yanda Erwin, untuk ekstensi ataupun resolusi dari video minimal atau kita serahkan untuk minimal adalah 360 MP saja sih Kak, pixel 360 pixel, karena jika 240 ataupun 144 nanti gambarnya sangat ngeblur Kak. Minimal jadi 360, maksimalnya sesuai dengan perangkat kakak masing-masing, perangkat dari sekolah masing-masing. Kalau semakin besar nanti juga akan semakin besar filenya begitu, Yanda Erwin. Oke, terima kasih.
Link pendaftarannya nanti kami share ya Kak di grup. Bentar. Kita simulasi mengisi ini ya Kak. Nah, untuk link pendaftaran adalah yang ini Kak. Untuk Bitly Galaxy Tambak. Oke, saya akan mencontohkan untuk mengisi link pendaftaran baik ya Kakak. Saya akan mencontohkan izin share kembali. Oke. Jadi di sini kami ataupun yang saya ulangi lagi http://2 Galaxy Tambak 2021. Untuk G dan T-nya besar ya Kak, karena jika itu tidak sesuai nanti tidak akan muncul. Kalau di enter nanti akan masuk ke pendaftaran Galaxy Kuaran Tambak tahun 2021. Nah, untuk asal sekolah ini menyebutkan pangkalan kakak, misalkan MI Negeri 1 Tambak misalkan. Jika ada, tidak ada ya Kak. Ini hanya percontohan saja. Kemudian nama Barung Putra, misalkan nama Barung Putranya adalah biru. Kemudian nama Barung Putrinya misalkan putih. Nah, nanti misalkan di nama pendamping, misalkan Kak Toto. Maaf. Wahyu Satoto Indah. Ini misalkan. Kemudian untuk nomor HP WA pendamping, misalkan 089 dan lain sebagainya. Sampai semuanya terinput. Kemudian untuk pendamping putrinya, misalkan Kak Imelda Syafika, misalkan. Kemudian nomor WA pendamping, misalkan 085 dan lain sebagainya. Nah, jika sudah selesai, mohon untuk di cross check kembali. Takutnya ada tipe teks ataupun kesalahan input. Monggo di cross check kembali, kemudian akan dipencet untuk kirimkan jawaban. Nah, setelah mengirimkan jawaban, Yanda Bunda nanti akan masuk ke halaman terakhir dari pendaftaran. Nanti bertuliskan selamat pendaftaran berhasil, silakan bergabung di grup khusus Galaxy Kuaran Tambak di HTTP ini dan lain sebagainya. Nah, ini nanti diklik saja. Nanti akan masuk ke sini bergabung ke chat ataupun bergabung ke WA. Ini tampilan di laptop ya Kak. Nanti kalau di HP akan lebih mudah lagi karena di laptop saya tidak ada WA, jadi saya tidak bisa masuk. Nanti silakan untuk mengisi mulai hari ini bisa nggak Kak? Karena pendaftaran totally sudah dibuka sejak tanggal 15 atau sejak surat edaran dan juga diterima. Mungkin begitu Yanda Bunda untuk teknis pendaftarannya. Nanti untuk materi hari ini atau TM hari ini nanti kami kirimkan di grup. Jangan khawatir ketinggalan informasi. Begitu Yanda Bunda. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Yanda Bunda sekalian. Silakan langsung sampaikan pertanyaan juga boleh, mau raise hand dulu juga boleh, mau disampaikan di chat juga boleh. Gitu ya yang dari Toto? Ya. Atau kita break dulu Kak Toto sambil Yanda Bunda untuk mencermati juknisnya. Kita putarkan video yang kemarin dari perwakilan tambak yang masuk di FKPSI Kuarjab. Boleh ya Yanda? Baik Yanda Bunda, kita break 10 menit. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan dan juga dipersiapkan di setelah ini.
dan bahan yang digunakan yaitu stik es krim, lem tembak, pensil, spidol, gunting, cutter, titik, kardus, lakban, dan bahan hiasan seperti bunga pinus, kerikil, ranting, dakron, papan, dan flanel. Langkah pertama yaitu menempelkan kain flanel sebagai lahan pembuatan maket bumi perkemahan dengan cara menggunakan lem dan lakban. Selain itu, mulai membuat maket bangunan seperti tenda, gazebo, pagar, menara pandang, dan aksesoris lainnya dari stik es krim dan lem. Tenda dibuat sebanyak 2 buah, gazebo 1 buah, menara pandang 2 tingkat 1 buah, api unggun dan dihiasi dengan pohon. Pohon dibuat dengan ranting dan pohon kertas yang telah diwarnai. Setelah bangunan selesai, saatnya menata tempat pada bumi perkemahan yang telah dibuat. Setelah semua selesai, saatnya dihiasi dengan lampu supaya lebih indah. Inilah hasil hastakarya maket bumi perkemahan yang kami rindukan dari stik es krim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Iya. Bahan yang digunakan ialah tali pramuka, tongkat kayu 160 cm sebanyak 15 buah, banner, tali dan bendera merah putih. Langkah pertama yaitu membagi kerja dalam satu barung. Ada yang bertugas membuat tiang bendera dan membuat kaki 3 untuk penyangga tiang bendera. Dalam menyambung setiap tongkat dimulai dengan simpul tambat dan dilanjutkan sesuai dengan syarat masing-masing. Setelah tongkat dirangkai, langkah selanjutnya adalah menyatukan semua komponen menjadi satu bangunan
yaitu tiang bendera inovatif. Aksesoris yang digunakan ialah bendera merah putih, tali, dan banner Festival Keterampilan Pramuka Siaga Inovatif Kuarcap Banyumas 2021. Inilah hasil pioneering tiang bendera inovatif karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alat dan bahan yang digunakan ialah tali pramuka, tongkat kayu 160 cm sebanyak 15 buah, banner, tali dan bendera merah putih. Langkah pertama yaitu membagi kerja dalam satu barung. Ada yang bertugas membuat tiang bendera dan membuat kaki 3 untuk penyangga tiang bendera. Dalam menyambung setiap tongkat dimulai dengan simpul tambat dan dilanjutkan sesuai dengan syarat masing-masing. Setelah tongkat dirangkai, langkah selanjutnya adalah menyatukan semua komponen menjadi satu bangunan, yaitu tiang bendera inovatif. Aksesoris yang digunakan ialah bendera merah putih, tali, dan banner Festival Keterampilan Pramuka Siaga Inovatif Kuarcap Banyumas 2021. Inilah hasil pioneering tiang bendera inovatif karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum
ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya, kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya, kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya, kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica yang pakai baju biru. Caca Marica hei hei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perkenalkan, nama saya Irina Hendianti. Saya baru kuning dari Kuaran Tambak. Nomor peserta 20. Saya akan menampilkan lahu. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang,
Baik, selamat bergabung kembali Yanda Bunda. Setelah kita break, kita mulai lagi untuk sesi tanya jawab nih Kak. Di kolom komentar atau di pesan sudah ada pertanyaan Yanda Toto dari Bunda Adiasi untuk karyanya. Untuk karya, bolehkah stik es krim ditambah bahan-bahan lain atau harus murni stik es krim? Yanda Toto. Baik, Kakak, Bunda. Untuk hastakarya itu bahannya di situ sudah ada, bisa ditambah bahan penghias lainnya, diutamakan dari bahan bekas atau bahan dari unsur alam, sehingga stik itu sebagai bahan utama bisa ditambah dengan bahan-bahan lain berupa bahan bekas atau bahan dari unsur alam. Ngaten nggih, Bu, Kak, Bunda. Ya, terima kasih. Sama. Namun ini nggih Yanda Toto bahwa komponen yang lainnya tidak boleh lebih dominan daripada stik es krimnya. Tidak boleh lebih dominan, ya. Jadi dominannya adalah stik es krim, lainnya hanya unsur tambahan. Dan Bebas. Dari bahan bekas ataupun alam. Begitu Bunda Diasih. Ya, terima kasih Kak Oki. Kak Nuni, ini ada. Kak Terus Kak Nunik, nggih. Untuk jenis lombanya kami SD belum menerima itu, Kak. Nah, untuk juknisnya itu kami kirimkan melalui loker di Dindik, ya, di Dindik. Korwilcam. Bisa diambil di sana. Kemudian tema lomba hastakaryanya apakah? Temanya adalah bentuk karya aplikatif. Kalau disebutkan ya bisa lampion, rak buku, dan lain sebagainya lah. Tempat pensil, tempat tisu, banyak lah. Yang aplikatif bisa digunakan. Begitu Kak? Monggo. Kak Nunik ya tadi. Jadi silakan Bunda Nunik, ada pertanyaan lagi atau cukup jelas jawaban dari Yanda Toto? Untuk biodata KTA dikirim lewat grup apa bagaimana? Monggo. Oke, kita saksikan lagi saja Kak Toto supaya tidak terjadi pertanyaan nanti di grup atau di mana gitu nih Kak. Sudah masuk? Ya, di situ sudah ada. Teknik pembuatan ya. Personal gimana? Sudah. Itu hastakarya, Bu. Nah, ini Yanda Bunda sekalian, untuk yang belum mempunyai KTA, tadi sudah disampaikan, alurnya adalah menghubungi Kak Amin. Nah, ini. Nanti Kak Amin akan memberikan file yang berisikan formulir. Nah, Yanda Bunda yang ada di Pangkalan, nanti siapkan untuk foto andik juga. Nah, nanti untuk formatnya JPG ataupun PNG, intinya gambar. Kemudian gambarnya seperti apa? Yaitu berpakaian pramuka, lengkap tanpa topi, backgroundnya merah dan setengah badan. Jadi mulai dari perut ke atas ya. Fotonya perut ke atas, seperti foto-foto ijazah dan lain sebagainya, ataupun rapot, namun berpakaian pramuka tanpa penutup kepala atau topi. Kemudian file formulir yang telah diisi di Excel dan foto yang tadi dikirimkan ke email Kuaran Tambak dengan subjeknya KTA_Pangkalan. Jika sudah mengirimkan file dan juga foto, nanti kakak-kakak atau bunda Yanda sekalian, konfirmasi ulang ke Kak Amin bahwa telah mengirimkan berkas pembuatan KTA. Misalkan, Kak Amin, saya sudah mengirimkan file
ataupun formulir dan foto di keluaran email dari SD negeri mana gitu. Jadi nanti Kak Amin langsung cross check dan langsung menginput data kakak ataupun pembuatan berkas tadi, berkas pembuatan KTA tadi, langsung ditindaklanjuti ke tim dari panitia dan juga tim pembuatan KTA. Begitu? Tadi siapa yang bertanya? Bunda Marwiyah ya. Begitu Yanda Bunda untuk pembuatan KTA, kami ulangi kembali. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Mohon link pendaftarannya share ke aku. Sudah. Cukup berarti? Cukup? Hah? Hah? Monggo, gimana, masih ada pertanyaan? Silakan kakak kalau masih ada pertanyaan. Bisa raise hand. Formulir KTA seperti apa? Saya punya enggak ya? Ya. Sudah Pak Amin sih kan loh, aku. Iya. Oh, ini sudah. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Hah? Nomor WA Kak Amin. Dalam? Ini nggak masuk grup. Ini nggak masuk grup masalahnya. Jadi bisa dituliskan. Untuk apa? Nomor di grup galakan. Di grup galakan. Tadi kan ada. Oke, untuk nomor Kak Amin, oh ya sudah ya sama Kak Devita. Terima kasih Kak Devita, operator jauh ini dari Tasikmalaya. Nomor Kak Amin Ya, 081328100032. Sudah. Dicat sudah. Oh, belum bisa. Oke, untuk KTA, ini adalah format dari Quarcap ya Kak. Ini format pembuatan KTA. Nanti untuk waran di sini diisikan 20 tambak, kemudian nomor gudepnya nanti disesuaikan dengan nomor gudep kakak masing-masing ataupun sekolah masing-masing. Kemudian pangkalan juga disesuaikan dengan nama satuan pendidikan kakak, itu baik SD maupun MI. Kemudian untuk pembuatan diusahakan urut sesuai dengan apa namanya abjad ya Kak. Ya, abjad. Abjad. Kalau bisa diurutkan dengan abjad. Gini, kemudian untuk tempat tanggal lahir dituliskan huruf depan besar dan lain sebagainya. Ini sudah ada formatnya dari Quarcap. Jadi nanti tinggal melihat, kemudian alamat rumah, agama, golongan darah jika ada, jika tidak ada tidak usah diisi atau dikosongkan. Kemudian jenis kelamin juga disesuaikan. Tanggal dilantik. Nah, untuk tanggal dilantik bagaimana ini Dr. Nyontoh sekolah tanggalnya? Iya, tanggal dilantik itu ya dari pembina masing-masing, ketua gudepnya monggo. Itu kalau saya mensiasati biasanya tanggal masuk sekolah. Tanggal masuk sekolah. Ya sudah. Yang penting kan sudah 7 tahun. Kalau saya biasanya menggunakan itu karena
saat masuk itu kalau di SMP MTS itu kan ada kegiatan mat sama atau apa ya jenisnya. Kalau pangkalan, iya ke pangkalan masing-masing tanggal pelantikan monggo. Kita serahkan ke pangkalan saja. Untuk biasanya kan kalau masuk kelas 1 biasanya ada pelantikan anggota. Monggo disesuaikan. Ya. Terserah kepada pangkalan masing-masing. Kosong semua. Kosong semua saja status. Kemudian keterangan juga kosong. Ya. Ngoten mawon. Ya, begitu ya Anda Bunda sekalian untuk formatnya. Diusahakan menggunakan format yang nanti diberikan oleh Kak Amin, nggih, karena ini adalah standarisasi dari Kuarcap langsung, bukan kami yang membuat. Kami hanya membantu operasional ataupun apa ya, jembatan antara kakak-kakak dengan Kuarcap supaya tidak terjadi kekeliruan data, kemudian penumpukan antrian dan lain sebagainya. Kami hanya membantu berkaitan dengan operasional atau cara pembuatan KTA-nya. Begitu ya Anda Bunda sekalian. Ada pertanyaan dari Yanda Bunda? Suatman. Aduh. Bukan yang atasnya lagi dulu. Dari Bunda titik. Oke, semua persyaratan lomba nanti dikirim lewat file atau berkas print out. Oke, untuk berkas baik itu fotokopi KTA, kemudian surat tugas di Anda. Jadi nanti dikirimkan bersamaan dengan pengumpulan video dan karya di SMA PGRI nanti tanggal 30 Oktober. Tepatnya kita buka open registrasi atau pengumpulan nanti di jam 9 sampai 10. Jadi bentuknya adalah print out atau hard file. Dimasukkan ke dalam stop map ya. Dimasukkan ke dalam stop map. Putra warna apa? Putri warna apa? Putra nanti stop map-nya berwarna merah. Merah. Untuk yang putri berwarna kuning. Kuning nanti dipakai Warna hijau, okay. Jadi kami nanti akan masukkan ke dalam file materi. Untuk berkas administrasi nanti untuk putra dimasukkan ke dalam stop map berwarna merah. Dan untuk yang putri nanti stop map berwarna hijau. Begitu ya Anda Bunda sekalian. Sudah ada. Yang 01 garis miring. Kalau menurut saya malah mapnya satu aja. Putra Putri. Putra Putri satu. Jurinya sama sih. Jurinya sama. Ya, gimana? Identitas mapnya. Identitas mapnya? Ditulis saja seperti tadi. Nomor peserta underscore pangkalan. Iya. Untuk mapnya silakan nanti dikasih apa ya? Nama peserta. Kok nama peserta apa? Nomor peserta underscore pangkalan. Putra putri seperti di apa ya? Nomor peserta hastakarya putra putri. Seperti di keterangan hastakarya. Ya, gitu aja. Nomor peserta hastakarya putra putri nomor peserta underscore hastakarya underscore putra putri. Betul ya, Anda. Kenapa? Yang melukis? Apa namanya? Disamakan. Sendiri-sendiri. Satu map. Oke, Yanda Bunda, mohon maaf untuk stop map. Nanti putra dan putri jadi putra sendiri, putri sendiri tidak menggunakan permata lomba. Jadi nanti dalam satu stop map
misalkan SD Negeri 1 Karangpucung misalkan, di situ kan ada 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Nah, nanti putra stop mapnya warna merah, untuk putri stopnya warna hijau. Iya, warna hijau. Kemudian identitasnya nanti dituliskan nomor peserta, pangkalan, dan barung. Putra atau putri, begitu. Nanti kami akan kirimkan dan susulkan untuk tambahan materi hari ini. Enggak usah. Untuk yang Bunda Titik sudah terjawab? Oh, maaf, ada pertanyaan lagi dari atas. Makasih Kak Oki. Di hasil karyanya kan sudah ada nama baru. Di hasil karyanya. Oh iya, Kan dinilainya hastakarya. Iya. Ditambah nama baru. Ya, Oke, revisi kembali nggih Kakak, mohon izin maaf sekali. Masukan dari Kak Katem. Jadi nanti untuk identitas di stop map diisi dengan nomor peserta, pangkalan, kemudian barung putra atau putri, dan nama barung atau misalkan barung biru dan lain sebagainya. Begitu nggih. Nanti kami susulkan untuk tambahan materi hari ini. Kemudian izin bertanya, untuk video lomba apa boleh ditambah opening? Tidak boleh. Paling perkenalan kan. Tapi itu juga nanti perkenalan dari anak memperkenalkan diri dari pangkalan mana, akan mempresentasikan apa, alatnya apa yang digunakan, kemudian pelaksanaan dari mulai awal sampai akhir. Mungkin akhir kalau masih ada waktu ditutup, boleh, monggo. Memaksimalkan waktu yang ada saja, monggo bagaimana kakak-kakak mensiasati itu. Terima kasih. Videonya original ya, tidak boleh ada potongan, tidak boleh ada editing, tidak boleh ada penambahan apa. Untuk formulir pembuatan KTA, nanti kakak akan selain dikirimkan di grup, nanti yang tidak masuk grup atau bagaimana, nanti menghubungi ke Amin saja. Nanti sama Kak Amin akan dikirimkan filenya. Begitu kakak-kakak sekalian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah pukul 10:05. Apa? Ada pertanyaan lagi, monggo. Sekarang waktu pukul 10:06. Monggo, kalau masih ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak. Apa? Kami izin bertanya. Nggih, untuk biaya pendaftarannya, kita dari pangkalan itu diserahkan ke siapa nggih, Kak? Dan terakhir kapan? Untuk biaya pendaftaran, nanti diserahkan pada saat mengumpulkan berkas. Langsung ada petugas, di situ ada Bunda Umi Komsatun dengan Bunda Sofa, ya, bendahara panitia. Apa? Kalau mau mengirimkan sebelum kegiatan bisa juga langsung temui Kak Umi Komsatun, monggo bisa. Di SD Gebang Sari 2, Kak Umi. Kak Sofatur Romah di MI Al Islam Karangpetir. Tapi kalau sebelum lebih nyaman pendaftarannya langsung ke Bu Umi Komsatun, lebih nyaman. Kak Umi ada di sini. Mohon bantuannya Kak Umi. Kak Sofa ada enggak? Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ada Kak Sofa. Di grup ini juga ada. Nggih. Oh ya. Jadi monggo biaya pendaftarannya kalau yang mau setor sebelum pelaksanaan itu bisa menghubungi Kak Umi Komsatun sama Kak Sofa. Kalau pada saat pelaksanaan nanti juga menghubungi Kak Umi Komsatun sama Kak Sofa di tempat pengumpulan berkas di SMA PGRI Tambak.
Monggo. Insya Allah siap. Makasih Bu, Kak Umi. Biasa bilang Bu, angel berubah menjadi Kak. Bu, Kak Anda. Buka Anda. Monggo, masih ada? Sudah nggak ada? Sudah nggak ada? Coba ditanya aja. Sudah, Pak. Sudah? Monggo, Kakak, kalau ada yang masih mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ya. Cukup nggak, Kak? Cukup belum? Karena cukup, Kak Toto. Kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan terlebih dahulu, Kakak. Nanti jika ada yang pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang belum jelas, kemudian kok tiba-tiba waktu pelaksanaan nanti ada suatu hal yang, aduh bagaimana, nanti silakan hubungi Kak Toto. Kemudian bisa menghubungi. Bisa ditanyakan di grup Galaksi. Di grup Galaksi. Monggo segera mendaftar, nanti otomatis kakak akan termasuk dalam grup Galaksi Setelah mengisi. Cukup nggak, Kak? Saya kira cukup lah. Cukup. Ya. Saya kira cukup nggak? Cukup nggak, Kak? Tidak ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup WA Galaksi atau Japri saya. Saya kira kita akhiri sampai di sini pertemuan Pak. Nah, saya kira cukup sampai di sini nggak, Kak? Pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini, walaupun tadi saya sudah menutup. Saya akhiri. Ini kowe yang nutup. Oh iya. Tadi saya sudah nutup. Baik, terima kasih Yanda Toto. Saya akhiri berkaitan dengan penyampaian teknis dan diskusi temu teknis. Sebelum kami kembalikan kepada MC atau pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih kepada Yanda semua, Bunda semua, dan semoga diberikan kesehatan selalu untuk mengikuti kegiatan, terutama Galaksi, diberikan kelancaran, kemudian diberikan juga untuk kesuksesan untuk semuanya. Kemudian mohon maaf jika kami, terutama saya dan Yanda Toto, dalam mendampingi dan memimpin untuk temu teknis dan juga diskusi. Hari ini ada suatu hal yang kurang jelas, kemudian perkataan dan lain sebagainya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang seikhlasnya. Terima kasih. Kami ucapkan salam untuk Yanda Bunda di pangkalan kakak masing-masing beserta adik-adiknya. Kami akhiri dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In left. Baik hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia.